Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada monsternya bagaimana ini ya? Justru di sinilah letaknya teka-teki itu. Kalau kita nggak bisa menjebol ini, nanti kita ya selamanya akan tidak mudeng-mudeng. Ini apa ini? Itu orang bukan? Itu. Itu. Kayak orang tuh. Orang ya. Berangkang. Berangkat. Ini ke sini. Astagfirullahaladzim. Runtak-runtak banyak di sini lagi. Kemproh orangnya. Kemprok. Ya ini kan sampah-sampah pada dilatuk di sini. Mulai jadi ya. Astagfirullahaladzim. Gabang bayi. Sampah apa ini Ini ya? sampah dawakan-dawakan juga ini ada upet nih, atau upet nggak? Apa nih ya? Ini untuk nyulut kemenyan supaya wangi aromanya gitu maksudnya. Ada dabakan di sini. Siapa yang taruh ini? Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Makhluk apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Dia orang bukan. Degan kok ada kepalanya nih ya? Mundur 2 langkah. Tar dulu. 1000 langkah aja ini ya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di alam semesta ini. Mari kita kembalikan diri kita kepada alam, kembalikan diri ini untuk ke naturalannya, kealamiahan kita, supaya bisa menangkap sebuah bahasa lembut ini kita selaraskan, ya. Dan pada perjalanan dikir jalan kali ini, kita mendatangi goa lagi sebelah sana, yang mempunyai cerita teka-teki, cerita samar-samar yang hingga kini masih kontroversi, tidak terpecahkan. Namun ada satu cerita, ya. Jadi ada satu keluarga yang keturunannya sampai sekarang semuanya pada gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu karena diyakini dari goa itu. Maksudnya dulunya kakeknya pernah rutin ke goa ini, entah tujuannya apa. Namun ada yang menduga, ada yang minta pesugihan di dalam goa itu, dan ada perjanjian khusus sehingga keturunannya pada stres semua. Nah, daripada penasaran, mari kita kaji, menyelami lebih dalam, apakah itu benar ataukah itu hanya teka-teki. Yuk. Oke, teman-teman semuanya, back to nature, kembali ke alam, kembali ke alamiahan kita. Yuk kita melebur bersama alam, karena kita semua adalah bagian dari alam itu sendiri, yang selama ini tanpa kita sadari kita tidak mengiyakan
bahwa sesungguhnya kita itu adalah bagian dari alam ini. Nah, supaya selaras, yuk kita betul-betul mengizinkan diri untuk kita bagian dari alam ini. Ya, dan pada perjalanan zikir jalan kali ini, kita menuju ke goa, itu sebelah sana itu yang warna-warna putih ini. Itu pada zaman dahulu hingga sekarang itu masih familiar tentang goa pesugihan di area sini, diyakini oleh dan didatangi oleh berbagai kalangan masyarakat dari penjuru belahan Nusantara ini. Namun ada cerita-cerita yang miris yang membuat ada satu keluarga ini stres semua, ya. Jadi anak keturunannya ini stres semua disebabkan karena dulu orang tuanya rutin ke sini, ke gua ini. Ini diduga stresnya ini dari sini. Nah, apakah kira-kiranya masuk akal atau tidak? Dan juga apakah hari ini kita bisa mendapatkan jawaban itu? Yuk kita sambil berpikir jalan, siapa tahu betul-betul mendapatkan suatu petunjuk dari alam ini. Maka dari itu yuk bareng-bareng kita menyelaraskan dengan alam ini supaya bisa satu dimensi. Kalau tidak satu dimensi mungkin akan gagal paham atau tersedak dalam mengunyahnya. Yuk. Oke. Sambil lihat-lihat dulu pandangan di sekitar sini, ada perbukitan, pegunungan hijau, dilengkapi dengan suasana yang indah, langit yang cerah, dan juga sinar matahari yang menghangati ini. Inilah lengkapnya alam ini yang ternyata menyatu dengan kita sehingga sejuk, segar, adem, dan bahagia. Yuk, mulai saat ini kita harus bahagia, mengiyakan kita bahagia. Kalau ada yang tidak bahagia, yuk blokir aja yang tidak membuat kita tidak bahagia. Yang membuat kita tidak bahagia, blokir. Dah, kita bahagia aja. Kita harus memutuskan bahwa saat ini, dan tulisnya, saya bahagia, saya berkelimpahan, saya kecukupan. Itu, yuk. Oke. Mohon maaf sahabat semuanya yang belum paham dengan makna teka-teki, makna kias, makna siloka, makna sanepa dari Tuhan yang dijabarkan melalui semesta ini tentunya memang samar-samar, ya. Tetapi kalau saya tidak menjelaskan lebih gagal paham lagi, ya. Makanya yuk selaraskan diri, tenang, gitu, yuk. Itu guanya ini maksudnya berbeda dengan gua yang lainnya karena ini warnanya putih dan yang lainnya ketutup oleh rumput-rumput liar di sana. Di sini hanya berbeda warna, ini apanya, tekstur batunya. Mungkin ada maksud tertentu di balik warna putih ini karena setiap apa yang dijabarkan itu mengandung makna, ya. Kalau kita mau membacanya, mari kita baca dengan kerendahan hati supaya nanti kita paham apa maksud dari sebuah pitutur lembut dari Tuhan ini sehingga sampailah kepada jawaban. Baik, lihat ini, bebatuan putih ini kita artikan bahwa semesta ini mengajak kita untuk selalu putih bersih. Putih selayaknya buku yang masih kosong. Jadi kita harus mengosongkan diri dari segala belenggu dunia, belenggu kotoran-kotoran batin atau emosi-emosi negatif. Nah, kalau sudah bersih, bisa masuk lagi, masuk ke dalam mana? Kedalaman diri kita. Tapi bersihkan dulu dari rasa benci, rasa dendam, luka batin, dan sejenisnya itu, supaya lebih tenang, selaras dengan alam. Yuk, masuk aja. Kita lihat, di sini apa? Becek nih. Tapi nggak apa-apa, karena ini masih baru-baru ini terkena banjir.
Dan di sini memang sengaja ditanami sawah oleh warga sini karena goa ini hampir punah, artinya punah pendatangnya karena sudah ada fase baru. Jadi alam ini selalu berevolusi dengan tata cara yang baru. Tidak ada salahnya juga kita untuk menggali sesuatu yang belum bisa terpecahkan pada masanya. Yuk, siapa tahu memang kita ada jawabannya di sini. Baik, kita lihat dulu. Oh ini ya. Memang bagi warga sini ini biasa-biasa saja, tanpa ada yang aneh di balik semua ini. Tetapi bagi warga yang agak jauh di sana, karena melekat dalam dirinya, melekat dalam batinnya, keyakin penuh bahwa dulunya seorang kakeknya atau mungkin bapaknya dia yang rutin ke sini, sehingga ada yang menafsirkan stresnya satu keluarga itu karena dari sumbernya di sini. Apakah iya? Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, sambil pelan-pelan, sambil kita analisa, sambil kita baca dari sekecil apapun bahasa-bahasa itu, kita baca dengan ketenangan batin. Kalau kita tidak tenang, kita bisa salah mengartikan ataupun salah dalam menafsirkan yang samar-samar ini. Karena pada zaman dulu goa ini ucap-pengucap atau kata kalimat di situ harus hati-hati. Hati-hati maksudnya ketika kita salah ucap lalu diaminkan oleh seluruh yang alam di sini, diaminkan maka mewujud. Nah, itu dia. Ini mungkin salah satunya untuk menjadi simpanan kita nanti. Yuk, pelan-pelan. Assalamualaikum. Dan pada masa itu juga ada sebuah kuncen juga yang di sini, namun sekarang entah itu orangnya sudah meninggal atau apa, tapi nyatanya ini sudah kosong, tidak pernah ada kuncen yang ke sini. Baik, kita lihat dulu dari segala sisinya, dari bebatuan yang ada, yang unik, yang penuh aroma yang gimana ini ya. Jadi mungkin ini aromanya ada kotoran kelelawar, ada juga aroma bunga ini nih. Coba lihat. Ini di sini adalah tempat ritual pada belum lama ini. Ada bekas dawegan, bekas sesaji, dan juga ada lainnya. Lihat dulu, nanti kita duduk satu persatu. Ini ada koin juga. Maaf, ini ada apa ini? Kayak Cina ini, mungkin minyak apa gitu. Parfum? Jenis parfum lah. Ini parfum ini untuk pewangi, untuk membuat harum, jadi membuat nyaman. Kalau udah harum nyaman. Ini berlaku bukan untuk di gua, tapi di rumah, di lapangan. Kita pun harus bisa mengharumkan diri. Jangan bau keringat ya. Ya iya, kita pakai parfum. Parfumnya yang pilih yang zaman kekinian. Zaman sekarang tuh masa pakai mistik, apa? Pakai minyak misik ya. Dan ini ada koin mungkin receh, ini 500-an ini dan lainnya. Ini mungkin sebagai simbol saja, simbol untuk bahwa kita harus menghargai uang sekecil apapun. Kita kecil punya, nanti bibitnya akan mencari kita. Ini arti kiasan, jangan langsung menafsirkan yang aneh-aneh ya. Jadi kita bisa menghargai, pasti nanti yang lainnya akan datang, gitu maksudnya. Yuk, baik yuk, pelan-pelan yuk. Sudah ada getaran-getaran aneh. Ih, lihat, ini apa ini?
Ini kayak kepala kerbau apa ini? Kepala kerbau. Ini. Tuh, lihat. Oh iya. Assalamualaikum. Punten. Coba nanti kita tenangkan dulu lagi, apalagi apakah ini sebuah jawaban ataukah ini hanya sebatas halusinasi saya nih. Ini kira-kira bisa diajak komunikasi nggak nih? Bisa diajak komunikasi nggak? Tadi dulu. Banteng bisa komunikasi nih ya. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, punten. Tapi digerak-gerak di sini nih. Itu, ini kaki orang bukan? Itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tadi Makhluk apa ini ya? Enggak. Ini pasti orang. Manusia kerbau ini ya. Punten. Assalamualaikum, Mbah. Astagfirullahaladzim. Tapi bukannya. Astagfirullahaladzim. Orang bukan ini ya? Orang, ini orang. Orang. Orang kosong ya? Tadi dulu, barangkali dia tuh tuli gitu maksudnya. Tuli nggak dengar kita, cuman dia tuh penasaran mungkin lebih sama kita tuh. Yuk. Ya berarti dia. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Mbah. Punten. Mbah. Mbah. Tadi dulu, pastikan dulu. Gimana? Orang bukan ini ya? Bukan orang. Bukan orang ini ya? Bukan orang. Astagfirullah. Mana dia? Hah? Iya. Tadi dulu. Cengit. Hah? Berarti mitos itu bener ini ya? Tadi dulu. Tenang dulu. Ini mungkin salah satu jawaban. Tadi yang masuk comberan ini gitu. Apanya? Kayak masuk sini gitu, tadi dulu. Orang bisa masuk comberan ini ya? Kita masuk aja yuk. Tenang dulu. Tadi aneh loh. Tubuhnya maksudnya kayak biasa-biasa kayak orang. Tubuhnya kakinya kayak biasa loh, kayak orang biasa gitu. Kok mukanya? Tadi dulu, tenang dulu, kita ikuti aja. Siapa tahu itu sebagai petunjuknya. Yuk. Apa pakai topeng kali ini ya? Pakai topeng mungkin orangnya. Di gua kok pakai topeng ini ya? Assalamualaikum. Punten. Kamu mustahnya apa enggak ini ya? Tadi dulu nih, coba sini. Malam merinding ini. Terus tempat pertapanya di mana ini? Baunya nih ya? Luar biasa ini. Banyak kampretnya. Assalamualaikum. Apa ini ya? Coba lihat nih. Ini comberan nih. Ada comberan di dalam gua nih, lihat nih. Ya, ini semuanya bau banget malasan ini nih baunya nih. Kotoran kampret ini ya? Bau kotoran kampret. Astagfirullah, muter dulu. Punten. Assalamualaikum. Ada kardus apa ini ya? Mungkin ini wadah uang tuh. Wadah uang. Wadah uang? Iya, coba cek dulu. Assalamualaikum. Wah, bukan. Potong ya? Ini wadah ini nih. Mungkin kembang dulunya ini ritual dan juga ada gelas ini minuman. Tadi bekas orang di sini berarti nih. Tadi dulu, lihat dulu. Orang apa ini ya? Lihat dulu nih. Ini comberan semua nih. Ya kan? Ambles ini ya? Kayaknya ambles ini. Astagfirullahaladzim, di sini ada comberan kayak gini mau bau pisan. Kita nggak bau mushroom, udah bau comberan, udah bau kampret nih. Bau kelelawar. Wah. Ayam umur hidup ini ya? Tadi dulu, itu kayak kuburan bukan nih? Ini kayak kuburan nih. Kuburan? Iya. Tuh, ini. Apa ini ya? Nih. Ini kayak kuburan kan? Tuh. Taruh kuburan orang gitu. Tadi dulu, Kuburan keramat ini ya? Ya mungkin di sini mungkin letaknya nih. Ini satu lagi tuh. Ini ya? Tadi dulu yuk, sana aja yuk. Masuk apa? Masuk. Ya, pas nih. Aduh. Dia ada apa enggak ini ya? Dekat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada
monsternya bagaimana ini ya? Justru di sinilah letaknya teka-teki itu. Kalau kita nggak bisa menjebol ini, nanti kita ya selamanya kan tidak mudeng-mudeng. Yuk, di dalam kan nih? Aduh. Kayaknya di dalam ini ya. Aduh. Aduh. Dulu, langsung kejeblos sayanya. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Ih. Punten. Serem banget. Ini apa ini? Itu orang bukan? Itu. Itu. Kayak orang tuh. Orang ya. Berangkang. Ini ke sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, di sini agak terang nih. Kalian jupak di situ. Jupak banget ini ya. Jupak ini agak terang longgar nih. Di situ ada jendela juga nih ya, terang di sini nih. Iya ya. Wah, omber ini ya. Omber. Wah, ternyata luas juga ini ya. Wah, ini baru. Tapi tadi kemana nih? Si itu tadi kemana? Wah, Nah, ini comberan lagi nih. Tuh, banyak comberan. Gua penuh comberan nih, ya. Ntar dulu mungkin ada sesuatu di balik ini nih. Misteri comberan ini. Misteri comberan ya. Ntar dulu. Ini runtak-runtak banyak di sini nih. Kemproh orangnya. Kemproh? Ya ini kan sampah-sampah pada dilatuk di sini. Mulai jadi ya. Astagfirullahaladzim. Gabang bayi. Sampah apa ini Ini ya? sampah dabakan-dabakan juga nih, ada upet nih, atau upet nggak? Apa nih ya? Ini untuk nyulut kemenyan supaya wangi aromanya gitu maksudnya. Ada dabakan di sini. Siapa yang taruh ini? Astagfirullah. Tar dulu. Makhluk apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Dia orang bukan. Degan kok ada kepalanya nih ya? Mundur 2 langkah. Tar dulu. 1000 langkah aja ini ya. Tar dulu, ada sentera kuningnya enggak? Ada ya. Aduh. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Mbah. Ngapunten. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Mohon maaf, Mbah. Lepat kula pangapunten. Nggih. Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Dia sepertinya nggak dengar kita, Pak ya? Nggak dengar kita. Tuh, ya Pak ya? Ya mungkin itu, ntar dulu. Baik, kita harus bisa mengimbangkan beliau. Maksudnya kita masuk dalam dimensi beliau. Kalau kita sebagai tamu harus lebih bijak, maksudnya. Ya baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nyambung. Cuman kita nggak respect nih. Baik, maaf Mbah. Papunten. Tepangaken, nama saya Tarto. Nggih. Saya dari Cilacap, Mbah. Iya, kami mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan, mengganggu istirahat jenengan. Iya. Jadi gini, Mbak. Tadi saya tuh datang ke sini tujuannya itu untuk perjalanan pikir jalan. Kebetulan bertemu dengan panjenengan di sini. Maaf, ini siapa? Maksudipun asmonipun, Mbak. Mbak Alam nggih. Oh, namanya Mbak Alam. Baik, Mbak. Jadi sebelum saya maksudnya bertanya lebih banyak, maksudnya
kami mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan kami kurang baik, menyinggung ataupun anggah ungguhnya, tutur katanya kurang pas, kami mohon maaf. Oke, jadi begini Mbak. Dulu katanya di sini pernah ada seorang tua yang namanya Bapak Matwardi. Matwardi, iya. Tetapi sekarang anak cucunya itu banyak mengalami gangguan jiwa, mohon maaf, iya. Dan diduga ada yang meyakini bahwa berasal dari sini karena Mbah Wardi dulu rutin ke sini. Dan tetangganya mengiyakan bahwa berasal dari sini. Kami mohon maaf. Enggih, Mas Wardi yang di sana ini, ya betul. Ya, boleh tahu. Oh, ini Mbak mengerti di sini. Oh, jadi sebagai saksi. Baik. Maksudnya saksi apa, Mbak? Maaf. Baik. Baik, kita dengarkan dulu apa yang mau beliau sampaikan. Baik. Iya, Mbak. Iya. Jadi terbentuknya comberan ini, ada comberan banyak ini karena beliau tadi. Terus ini maksudnya bagaimana, Pak? Siap. Iya. Insya Allah. Iya. Iya, paham. Baik. Oh, jadi ini ternyata atas doa beliau sendiri, Mbak. Oh, iya. Ternyata ceritanya rumit, teman-teman. Ceritanya rumit, tapi mari kita tetap berusaha untuk memahaminya dari alinea demi alinea. Kurang lebihnya tampil simpelnya saja. Dulu beliau memang rutin ke sini, ya. Tetapi gua ini bukan gua pesugihan, akan tetapi bisa digunakan untuk berdoa. Dan berdoa itu sendiri bisa bebas, bisa di sawah, bisa di goa, bisa di rumah, bisa di pasar. Tetapi beliau memilih berdoa di sini katanya untuk tenang, hening. Tetapi pada masa itu melekat sekali dalam kalangan masyarakat bahwa di sini itu harus hati-hati berbicara, ucap-pengucap atau yang merasuk dalam pikiran bawah sadarnya harus selaras. Tetapi beliau pada waktu itu karena masih kekurangan ekonominya masih sulit, minta kekayaan atau kecukupan, ya. Dan tetapi diberi, maksudnya beliau punya najar sendiri, najarnya akan memberikan sedekah kepada tetangganya, saudara-saudaranya ketika sudah berhasil. Nah, dan doanya dijabah. Dan dijabah ini bukan oleh setan, bukan oleh makhluk gaib di dalam goa, tetapi itu murni dari Tuhan, ya, dari Allah. Tetapi karena nazarnya tadi tidak dijalankan, katanya kalau sudah berhasil mau bersedekah kepada tetangganya, saudara-saudara, intinya memberikan kebahagiaan. Dan akhirnya apa? Bau menjadi comberan. Karena disimpan terus itu rezekinya, artinya tidak dikeluarkan, tidak dialirkan. Seperti comberan tadi yang di sana tadi itu dalam sana menjadi comberan sehingga bau. Dan bau itu karena namanya rezeki juga ada energinya.
Energi memaksa keluar. Dengan cara tadi, anak-anaknya stres. Anak-anaknya tidak stres. Dan rezeki itu keluar. Dipaksa keluar melalui berobat ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh. Nah, artinya uangnya pun hampir habis, tapi belum sembuh juga karena nazarnya sendiri. Nggih, Mbah. Berarti Mbah di sini maaf itu tadi bilang sebagai penyaksi. Apakah Mbah Wardi itu dulu di sini mengucap itu jenengan melihat jadi bukan cuma jenengan, terus siapa lagi? Disaksikan oleh batu-batu, air, tanah, dan juga seluruh binatang yang ada di sini menyaksikan. Jadi sama halnya itu mengaminkan. Iya, luar biasa ini. Jadi karena doa ini sangat melekat dalam dirinya, ya. Ketika pikiran bawah sadar kita mengiyakan, tetapi dilanggar sendiri, maka itu menjadi comberan, ya. Comberan tadi bau sehingga energinya memaksa keluar melalui tadi. Ini hanya makna teka-teki teman-teman, makna mendalam. Maaf belum nyambung, mohon maaf. Kalau diputar ulang-ulang pasti nanti akan paham dari arti ini. Baik, ini sangat luar biasa. Ini sebuah pembelajaran kita juga bahwa misalnya kita tidak punya nazar pun kita setidaknya bisa mengalirkan lagi, memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita, membahagiakan teman-teman kita, maka mungkin akan lebih dilancarkan kembali, Mbah. Pasti, Mbah, pasti. Baik. Terus begini, Mbah. Apakah ada cara, Mbah, solusi, maksudnya supaya kan sekarang Mbah Wardi sudah tidak ada, ya, sudah kembali ke alam kubur. Nah, sekarang itu tinggal keturunannya yang hampir 90% itu mengalami gangguan jiwa. Iya, apakah ada solusi untuk menyembuhkan mereka supaya kembali normal seperti kita ini maksudnya? Iya. Maksudnya berat gimana, Mbak? Jadi nggak bisa. Mungkin ada cara, Mbak, maksudnya cara yang bagaimana nanti biar kami sampaikan. Mungkin panjenengan tahu maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Oh, iya, nggak apa-apa, Mbak. Baik. Ini ada solusi, teman-teman. Tapi ini solusi mungkin berat oleh beliau keluarga di sana. Mungkin berat, tetapi memang harus saya sampaikan. Karena tinggal harta yang tersisa, mungkin rumah dan pekarangannya mungkin dipakai itu yang tersisa. Tetapi kalau mau pengen sembuh total katanya, itu harus diwakafkan atau disedekahkan kepada warga sekitar situ. Maksudnya untuk memberikan kebahagiaan kepada warga di sekitar sana. Dan ketika nanti rasa khawatir tidak punya lagi, itu jangan khawatir, tenang, pasti akan datang kembali rezeki, akan dialirkan kembali kita. Tetapi kita harus membiasakan diri untuk mengalirkan rezekinya. Nah, ini sebuah tegurannya luar biasa. Jadi ini sama halnya ini memutus karma, gitu, Mbak. Karma buruk. Sampai mawon. Oh, baik. Ini luar biasa ini. Mbak, tadi saya penasaran. Mbak kok ada di dalam gua ini? Apakah memang Mbak tinggal di sini? Kok di tempat kayak gini aneh maksudnya loh, Mbak? Jangan dipikirkan. Baik.
Kalau kita tidak nyandak, maksudnya ini bukan ranah kita, kita tidak boleh berpikir terlalu dalam. Karena memang Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu, itu ada maksudnya. Ya, jadi maksud tujuannya, yang penting tujuan selama baik, ya monggo. Tapi kita tidak boleh berpikir terlalu dalam. Karena timbulnya malah kita menjadi konflik diri kita sendiri. Oke. Baik. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya comberan-comberan ini sebagai pengeling-eling, pengingat-ingat kita jangan sampai ada kotoran dalam diri kita yang mengendap seperti itu sehingga menjadi comberan. Mari kita dialirkan supaya bersih, ya. Tidak ada pengendapan-pengendapan yang semakin kotor dalam diri kita, termasuk rezekinya. Dialirkan lagi untuk membahagiakan sesama, maka kita akan bersih. Kita pun akan bersih seperti itu. Nggih, Mbah. Nggih. Baik. Kalau begitu kami mohon maaf dan kami sangat berterima kasih atas masukannya tadi. Insya Allah akan kami sampaikan kepada beliau, keluarga di sana. Mudah-mudahan bisa menjalani ini sehingga akan sembuh total semuanya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Kok nggak menghilang, Pak? Biayanya menghilang. Ini ya, masih anteng-anteng aja ini ya. Ya udahlah, biarin nggak apa-apa. Iya, Mbah. Pak, Mbah. Biayanya menghilang ya, menghilang ya. Masih di situ aja nih ya. Lewat mata diri kita, jalannya lupa ya. Lupa. Nyasar apa kita ini ya? Lewat sini mungkin nih. Yuk. Oh iya. Iya, yuk. Ya. Alhamdulillah, ternyata semua ada jawabannya. Bila kita mau menyelaraskan diri dengan alam, maka akan ketemu juga jawabannya. Ya, jawabannya adalah tadi yang sebenarnya adalah beliau dulu untuk bisa mengalirkan rezeki, maksudnya sebuah nazar yang tidak terrealisasi, tidak dialirkan maksudnya, sehingga menjadi energi buruk, sehingga keluarganya pada sakit jiwa. Nah, dan ternyata setelah dialirkan total, akhirnya mereka terbuka, bisa sembuh total. Alhamdulillah, ini sebuah ilmu yang luar biasa buat kita. Tidak hanya nazar, akan tetapi dalam kehidupan nyata ini, marilah kita selalu untuk mengikhlaskan, selalu mengalirkan rezeki kita kepada saudara-saudara kita, orang terdekat kita dulu, tetangga kita, lalu semuanya kita alirkan tanpa ada rasa khawatir untuk habis, ya, karena Allah itu Maha Kaya. Pasti dialirkan lagi sehingga semuanya sehat, semuanya berlimpahan dan kecukupan. Mudah-mudahan kalian mengerti dari bahasa teka-teki ini, bahasa kiasan ini, bahasa siloka ini, dan kalian pasti akan menjadi orang-orang yang sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanita Amarta.